أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanti. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makharijul huruf serta sifat-sifat huruf dari al-halq. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, kita akan coba mereview terlebih dahulu terkait tentang sifat-sifat huruf. Apa sih sifat-sifat huruf itu? Nah, sifat-sifat huruf itu adalah sifat yang melekat pada huruf saat dikeluarkan dari makhrajnya, gitu ya. Nah, kemudian apa sih faidah atau kenapa kita harus mempelajari sifat-sifat huruf ini? Gitu. Yang pertama, supaya kita dapat membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Karena belum tentu huruf yang satu makhraj itu satu sifat, gitu ya. Pasti ada dalam huruf-huruf tersebut yang sifatnya sama ataupun sifat-sifatnya berbeda, gitu. Kemudian yang kedua, mengetahui lemah kuatnya suatu huruf. Apakah huruf ini ketika diucapkan dia itu lebih kuat atau lebih lemah, gitu ya, lebih lemah dari sifat yang lainnya, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dapat membaguskan atau memperbaiki pelafalan atau pengucapan huruf, bahkan menyempurnakannya. Karena belajar makhraj saja tidak cukup. Kita mengetahui dari mana keluarnya huruf tersebut itu tidak cukup. Tetapi kita butuh mempelajari atau mengetahui ilmu tentang sifat-sifat ini supaya pelafalan setiap hurufnya itu lebih sempurna. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, pembagian sifat-sifat itu terbagi ke dalam dua bagian. Itu adalah sifat lazimah, ada juga sifat aridah. Apa sifat lazimah? Sifat lazimah itu adalah sifat yang asli ya. Sifat yang asli yang melekat, yang selalu ada pada huruf gitu ya. Dan tidak dapat berubah gitu dalam kondisi apapun. Kalau yang sifat aridah ini adalah sifat yang tidak selalu menyertai huruf. Kadang ada, kadang tidak ada. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kayak idgham gitu ya, kemudian ikhfa, kemudian tarkik, tafkhim, dan sebagainya gitu. Kalau yang sifat-sifat lazimah ini kayak jahar, syiddah, rakhawah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang sifat lazimah ini terbagi ke dalam dua bagian juga gitu ya. Itu ada yang sifat berlawanan, ada yang sifat tidak berlawanan. Kalau sifat yang berlawanan ini itu terdiri dari 5 sifat yang setiap sifatnya itu adalah 2 sifat karena berlawanan kan ya gitu, pasti ada lawannya gitu. Jadi jumlahnya ada 10. Mohon maaf 11 karena ada satu sifat yang terdiri dari 3 gitu ya. Nah, kemudian apa saja sifat-sifat yang berlawanan ini? Sifat yang berlawanan ini pertama adalah yang berkaitan dengan keluar atau tertahannya nafas atau udara. Itu adalah hamas dan jahar. Kalau hamas itu saat mengucapkan huruf itu akan disertai dengan keluarnya nafas atau udara gitu. Berbeda dengan jahar. Kalau jahar itu tertahannya nafas atau udara gitu. Hurufnya apa saja yang hamas ini? Itu pahasahu syakhsun sakat gitu ya. Adapun huruf-huruf yang termasuk ke dalam sifat-sifat atau memiliki sifat-sifat yang jahar, itulah selain huruf-huruf yang pahasahu syakhsun sakat ini. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita ambillah huruf H gitu ya. Gitu. Itu keluar udara dan nafas gitu. Berbeda dengan huruf dal. Kalau huruf dal itu ketika kita ucapkan ade itu tidak ada udara atau napas yang keluar gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang berlawanan itu adalah sifat syiddah dan rokhwah. Apa sih kalau syiddah dan rokhwah? Kalau tadi hamas dan jahar itu berkaitan dengan keluarnya napas dan udara, kalau syiddah dan rokhwah ini berkaitan dengan apa? Tertahan dan mengalirnya suara gitu. Nah, kalau syiddah itu kuat, jadi tertahannya suaranya tidak mengalir. Kalau rokhwah ini kebalikannya dari syiddah. Tadi mah tertahan suaranya gitu ya. Kalau rokhwah itu adalah mengalir suara, ada aliran suara ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Nah, kalau yang termasuk ke dalam huruf-huruf syiddah itu apa saja? Aji dokotin bakat gitu ya. Aji dokotin bakat. Contohnya huruf dal gitu ya. Huruf dal tersebut tadi udah mah jahar tertahannya napas, tertahan juga suaranya ternyata gitu ya. Kayak ade itu tidak ada napas, udaranya suaranya juga tertahan gitu, tidak mengalir. Kalau ha itu tadi hamas ya, hamas. Kemudian di sini ada juga syiddah gitu. Syiddah itu
mohon maaf, rohwah. Rohwah itu mengalir. Jadi ah ada napas, kemudian ada juga udara, ada juga aliran suara gitu. Ah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, sifat yang berlawan itu ada yang sebut dengan eh, istilah dan isipal. Istilah itu apa? Istilah itu yang berkaitan dengan mengangkatnya pangkal lidah sehingga suaranya menebal gitu. Huruf-hurufnya menjadi tafkhim gitu ya. Itu dikumpulkan dalam ucapan husol doktin qid gitu ya. Husol doktin qid ada 7 istilah itu. Nah, kemudian yang berlawanan lawan dari sifat istilah itu adalah istifal itu kalau tadi meninggi pangkal lidahnya, kalau ini istifal itu merendah pangkal lidahnya sehingga huruf-hurufnya menjadi tarkik yaitu tipis semuanya. Huruf-hurufnya itu adalah huruf yang selain husnul gitu tadi. Kemudian yang keempat, huruf yang sifat yang berlawan itu adalah itbaq dan juga infitah. Itbaq itu adalah terkait dengan terbuka atau tertutupnya rongga mulut kita saat mengucapkan huruf tersebut gitu ya. Nah, kalau itbaq itu mengangkat pangkal lidah gitu ya, sama dengan istilah namun tertutup gitu ya, sehingga suara itu berkumpul dalam mulut. Kalau infitah itu terbuka ya, karena merendah merendah suaranya dan terbuka. Kalau infitah itu infitah itu terbuka gitu, terbuka bukan merendah, terbuka jalan keluarnya gitu ya, sehingga suaranya tidak berkumpul dalam mulut gitu. Nah, kalau yang huruf-huruf itbaq itu sudah tentu istilah ya, tapi tidak setiap huruf yang istilah itu adalah itbaq. Begitupun dengan infitah, huruf-huruf yang infitah itu sudah tentu istifal, tapi belum tentu huruf yang istifal itulah infitah gitu ya. Itu adalah huruf yang ko, kho, dan kho gitu. Kop, kho, dan kho. Kop, kho, dan go. Mohon maaf. Kop, kho, dan ghain gitu. Nah, kemudian ada juga yang sifat-sifat yang tidak memiliki lawan ya, yaitu sofir, kolkolah, lin, inhirop, takrir, tapasyi, dan istitolah. Nah, ini tuh sifat-sifat yang tidak memiliki lawan dan belum tentu huruf-huruf sifat-sifat ini tuh ada pada semua huruf gitu ya. Hanya berada pada beberapa huruf saja gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba membahas terkait makhorijul huruf serta sifat-sifat yang ada pada al-haq. Nah, pada surat Al-Ghasyiyah ayat 1 dan 2 tadi saya sudah melafalkan, dan ternyata pada ayat tersebut sudah komplit huruf-huruf al-haq gitu ya, huruf-huruf haq gitu. Itu ha, hamzah, ha, gha, kemudian kha, dan juga ain gitu. Nah, coba kita akan mereview kembali ya terkait makhorijul hurufnya. Nah, kelompok makhraj al-haq itu kan dibagi ke dalam 3 makhraj. Yang pertama ada yang disebut dengan aqsal haq gitu. Aqsal haq itu apa? Aqsal haq itu adalah pangkal tenggorokan. Jadi pangkal tenggorokan itu berada di tenggorokan paling bawah. Hurufnya itu adalah hamzah dan ha ya, hamzah dan ha gitu. Ha, 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 tapi bukan dari dada ya. Ingat, jangan tertukar, bukan. Tidak ada huruf yang keluar dari dada gitu, al-haq. Al-haq tuh dekat paling ujung sehingga emang dekat dengan dada ya, tapi emang bukan dari dada gitu. Hati-hati. Hamzah ha bukan ha gitu, bukan turun ke dada tapi di tenggorokan paling bawah, al-haq. Aqsal haq. Kemudian yang kedua adalah wastul haq. Wastul haq itu adalah tengah-tengah tenggorokan gitu ya, tengah-tengah tenggorokan kita, yaitu ain dan ha. Kemudian selanjutnya ada adnal haq. Adnal haq itu adalah ujungnya tenggorokan tuh yang dekat dengan pangkal lidah ya, yang bersandingan gitu. Jadi jangan sampai tertukar juga, jangan sampai masuk ke pangkal lidah gitu ya, tapi di ujung tenggorokan, ro, kho gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba membahas terkait huruf sifat-sifat yang apa saja sih yang ada pada huruf al-haq ini. Nah, tadi kita kan sudah tahu ya bahwa belum huruf yang sama makhrajnya itu sama juga sifatnya. Coba kita akan membedah ini. Yang pertama ada huruf hamzah dan juga ha. Ini adalah huruf-huruf yang makhrajnya itu ada di aqsal haq. Nah, ini sama di aqsal haq, tapi sifatnya coba kita perhatikan. Untuk mengetahui sifat itu biasanya dengan cara disukunkan ya. Gitu. A, 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 ba, ba. Nah, itu sifat yang pertama adalah jahar. Kenapa jahar? Karena jahar itu tidak ada udara atau napas yang keluar ya. Kalau untuk a gitu. A. Coba rasakan aja ya. Rasakan aja. A, ba, a, i gitu ya. Nah, itu tidak ada
napas atau udara. Kemudian syiddah, yang kedua syiddah. Kenapa syiddah? Coba kita rasakan. Syiddah itu kan tertahannya suara ya, tidak mengalir suaranya. Ba, ba. Nah, tertahan, suaranya tertahan gitu. Enggak, enggak, susah ya, susah kalau dialirkan. Karena itu emang sifatnya adalah syiddah, suaranya tertahan gitu. Kemudian yang ketiga, istifal. Istifal itu apa? Istifal itu adalah merendahnya pangkal lidah kita sehingga suaranya menjadi tipis, pakai atau tarki. A gitu. Itu tidak enggak jadi enggak ya, tapi A tipis. Kemudian yang selanjutnya adalah invitah. Invitah itu apa? Terbukanya jalan atau mulut, rongga mulut kita sehingga suaranya tidak apa ya, tidak terkumpul dalam mulut, tapi terbuka. Enggak, gitu susah kan, gitu ya. Nah, ini jahar, syiddah, dan istifal, dan iftah. Oke, sekarang kita coba lihat sifat yang ada pada huruf H ini, gitu ya, huruf pada H. Kalau tadi kan Hamzah. Nah, sekarang coba kita lihat pada temannya, teman yang sama dalam satu makhraj. Nah, yang pertama, sifat huruf H itu adalah hamas. Kenapa hamas? Coba kita praktekkan aja ya, praktekkan aja. Eh, gitu. Kita sukunkan. Eh, eh, eh. Nah, hamas itu ketika kita mengucapkan, disukunkan huruf tersebut, atau ketika kita fathahkan juga, ha, itu akan ada udara atau napas yang keluar, gitu ya. Maka hamas sifatnya, yang pertama. Kemudian, apakah syiddah atau rokhwah? Nah, ternyata rokhwah. Kenapa rokhwah? Karena ketika kita ucapkan, suaranya tidak tertahan, tapi suaranya mengalir. Kemudian yang ketiga, istifal. Oh, sama berarti ya dengan hamzah. Istifal itu adalah merendahnya pangkal lidah sehingga suaranya tipis. Kemudian yang keempat adalah invitah. Invitah itu adalah terbukanya jalan keluar huruf sehingga suaranya tipis. Gitu ya. Sehingga ya terbuka gitu. Ha, tidak terkumpul suaranya dalam mulut gitu ya. Inilah perbedaan antara sifat-sifat dari makhraj huruf hamzah dengan huruf H gitu, meskipun dalam satu makhraj yang sama gitu ya. Nah, kemudian coba kita praktekkan ya. U, I, A. Nah, ini jahar ada, syiddah, kemudian istifal, dan juga infitah gitu ya. I, I, A. U, I, A. A. I, A. Nah, coba nanti dipraktekkan ya, dibaca secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada makhraj huruf al-haq, yaitu bagian tengah atau wastul haq, yaitu huruf yang itu huruf ain dan juga huruf h gitu ya. H dan a itu berada di wastul haq atau tengah-tengah tenggorokan. Nah, tengah tenggorokan ini huruf-huruf ini memiliki makhraj yang sama, tapi apakah sifatnya berbeda atau sama? Nah, coba kita akan bedah pada huruf-huruf tersebut ya. Sifat yang pertama yaitu pada H itu ada hamas ya. Kenapa hamas? Coba kita perhatikan apakah betul hamas? Ah. Nah, ketika diucapkan itu akan keluar nafas dan udara. Nah, maka pada H tersebut memiliki sifat hamas gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa rokhwah? Gitu ya. Karena mengalir juga udaranya gitu ya. Mengalir suara sehingga sifatnya adalah rokhwah. Kemudian yang ketiga adalah apakah istilah atau istifal? Coba Nah, suaranya tipis ya, tidak menebal dan tidak mengangkat juga pangkal lidahnya, makanya adalah istifal. Kemudian selanjutnya apakah tertutup atau terbuka ketika mengucapkannya sehingga hurufnya suaranya berkumpul atau tidak gitu ya. Ternyata tidak tertutup ya. Tidak tertutup sehingga suaranya keluar terbuka gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf ain. Nah, huruf ain ini apakah sama dengan huruf H? Sifat-sifatnya coba kita lihat. Apakah keluar napas dan udara? Ternyata tidak. Maka kalau tidak keluar napas atau udara, maka disebutnya dengan jahar sifatnya ya. Kemudian yang kedua, apakah suaranya mengalir? Ternyata tidak. Nah, kalau tidak keluar atau tidak mengalir suaranya, maka disebut dengan syiddah. Jadi jahar, syiddah gitu ya. Nah, kemudian apakah suaranya itu tebal, merendah, atau naik? Nah, ternyata sama ya.
istifal karena suaranya itu rileks gitu. Si lidahnya itu rileks, tidak mengangkat sehingga tipis suaranya. Tidak ada pangkal lidah yang menaik. Kemudian selanjutnya, apakah si ininya jalan keluar hurufnya itu tertutup atau terbuka? Eh, eh. Nah, ternyata terbuka ya, terbuka sehingga bukan itbaq tetapi infitah. Nah, sehingga kita coba dapat membedakan huruf-huruf atau sifat-sifat yang berbeda dari kedua huruf tersebut. Nah, berarti kalau tadi H itu hamas dan juga rokhwah artinya ada keluar napas dan keluar udara dan mengalirnya suara. Kalau yang A ini dari segi udara dan juga suaranya tertahan gitu ya, sehingga tidak ada aliran napas atau suara yang keluar. Nah, coba kita praktekkan ya terlebih dahulu. Ini untuk H, ih. Nah, ada napas, ada juga suara mengalir. Ah, ihi, aha. Jangan lupa ada makronya juga ya. Hu, hi, ha. Ihi, aha. Hihi, haha. Hi, ha. Oke. Yang lain. Tertahan ya. Tertahan napas dan tertahan suara. Iya. Uang. Iya. Ai. Uang. Iya. Uang. Iya. Nah, seperti itu ya. Contoh untuk membacanya. Kemudian yang terakhir itu adalah makhraj adnal haq atau ujung tenggorokan ya. Ujung tenggorokan yang paling atas itu adalah adnal haq, yaitu keluar daripadanya dua huruf itu ghain dan juga kha. Nah, kita coba lihat juga, kita akan bedah apakah sifat-sifatnya sama ataukah ada yang berbeda dari ghain dan kha ini ya. Yang pertama dari ghain. Ghain itu yang pertama kita coba praktekkan ya. Dengan cara disukunkan tadi. Apakah udara dari udara dulu? Apakah keluar udaranya? Au, 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 gha, tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka sifatnya adalah jahar gitu ya. Kemudian dari segi suara, apakah tertahan ataukah mengalir? Au, 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 au. Nah, au, il, u, ternyata suaranya adalah mengalir ya, sehingga dia memiliki sifat rokhwah gitu, tidak tertahan enggak gitu, tapi dialirkan gitu suaranya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah dari segi pangkal lidahnya menaik atau tidak gitu ya. Nah, ternyata istifal ya, tidak menaik atau tidak meninggi sehingga tidak tebal. Kemudian dari segi yang keempat, dari sifat yang keempat itu adalah infitah. Kenapa infitah? Karena terbuka ketika ucapannya. Nah, karena ini adalah karena ghain ini, maaf, ghain ini ya. Ini bukan istifal tapi isti'ala karena apa? meninggi pangkal lidahnya meninggi, kemudian sehingga tebal huruf-hurufnya. Ketika mengucapkan huruf tersebut menjadi tebal. Au, 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 gitu. Tetapi infitah ya, tidak sampai menutup dan tidak berkumpul suaranya gitu. Kemudian ada juga dengan huruf kha. Nah, huruf kha ini coba kita praktekkan ya dari segi tertahan atau mengalirnya suara. Nah, ada suara, ada napas ya, ada napas, kemudian ada suara juga, jadi hamas dan juga rokhwah. Kemudian dari segi terangkat pangkal lidahnya adalah ah, 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 meninggi sehingga tebal hurufnya, gitu. Kemudian yang keempat, dari segi tertutup atau terbukanya jalannya dan keluar huruf itu adalah infitah ya, infitah karena tidak tertutup gitu sehingga suaranya tidak terkumpul dalam mulut gitu ya, dan tidak lebih tebal suaranya gitu. Jadi ini adalah hamas, rokhwah, isti'la, dan infitah. Nah, seperti itu ya. Coba kita praktekkan dulu cara pengucapannya. Nah, yang pertama, ghin, il, au, ilri, ri, gha, iri, agha,
ru, ru, ri, ri, ro, ro, ru, ri, ro. Kemudian terakhir, ich, ach, uhu, ihi, aho, hu, hi, ho, uhu, ihi, aho, huhu, hihi, ho, ho, hu, hi, ho. Gitu ya. Nah, begitulah untuk pembahasan kali ini terkait sifat-sifat dan juga makhorijul huruf al-haq gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.